orang-orang ini sangat berani gitu ya, sangat berani ya menyatakan bahwa padahal dia baru menganalisis satu skripsi aja atau bukan satu skripsi, satu ijazah saja dia sudah menyatakan bahwa ini 1000% palsu. Ini udah jelas nggak ada penelitian seperti itu ya. Dia tidak membandingkan dengan teman seangkatannya, dia tidak membandingkan yang lain, dan dia tidak punya akses ke sana. Nah, yang lucunya ya, di berbagai video-video dia mengaku ke fakultas kehutanan. Memang benar dia fakultas kehutanan, ada fotonya, dan dia sudah mendokumentasi skripsi Jokowi, memfoto halaman pengesahannya, melihat skripsi teman-temannya. Itu tidak benar ya. Pada saat dia ke kehutanan, dia tidak menemukan apapun skripsi Jokowi maupun teman-temannya ya. Sebelum tanggal 15 mereka baru bisa akses, dan itu pun sangat terbatas, mungkin hanya 2 skripsi, dan dia nggak punya kesempatan untuk mendokumentasi seperti yang saya lakukan. Justru dokumentasi saya yang digunakan dalam semua video-videonya. Semua yang ada pengesahan segala macam, yang kosong tanda tangannya, yang tangan saya yang bolak-balik, ini tangan saya. Ini yang saya gunakan, satu lagi memfoto gitu ya, tangan saya yang bolak-balik, itu tangan saya. Nah, bagaimana mungkin seorang peneliti menggunakan hasil karya orang lain, menggunakan dokumentasi orang lain? Bagaimana dia memverifikasi itu? Apakah benar itu? Kalau saya udah edit-edit bagaimana? Gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya nggak menyatakan saya melakukan penelitian. Dia yang menyatakan dia melakukan kajian ilmiah. Peneliti mana? Pengkaji ilmiah mana yang menggunakan dokumentasi orang lain? Harusnya dia itulah. Sendiri. Jadi kesimpulannya begini ya, kita pakai bahasa yang sederhana saja. Jadi tadi adalah Joshua Sinambela, mereka juga orang Batak. Jadi mereka memang seorang peneliti profesional ya, artinya memang peneliti yang sesungguhnya kalau hasilnya belum bagus tidak mau akan ke media, apalagi sifatnya privat ya. Nah, jadi intinya Simon CS ya, oleh CS ya, ternyata mempergunakan data sekundernya adalah milik daripada Joshua ini. Artinya apa? Itu kurang A1 artinya. Jadi kalau kita meneliti atau kita membuat karya tulis, tentu saja kita harus mencari data yang sesungguhnya. Jadi kita pernah mendengar metodologinya ya, pakai data kita ambil secara primer dan sekunder. Nah, mereka pakai sekunder, ternyata ada hasilnya orang lain, foto orang lain yang belum tentu itu adalah benar. Karena seorang peneliti harus membandingkan, dikatakan palsu kalau yang lain itu ada bandingannya. Nggak bisa kesimpulannya satu, kemudian kita nyatakan palsu. Oke, selama ini kita telah ditipu mentah-mentah dan membuat gaduh masyarakat. Dan ternyata Simon itu bukan peneliti yang sesungguhnya. Karena apa? Mereka berani mempergunakan data milik orang lain, karya orang lain. Nah, kemudian apalagi yang dianalisis dia ya, kembali ke skripsi gitu ya, skripsi. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ketika dia menyatakan skripsinya kok hebat sekali fontnya gitu ya, fontnya kok udah Times New Roman gitu ya. Kenapa? Karena auto scalingnya, huruf besar huruf kecilnya itu udah sangat bagus sekali, merata sekali. Ini pasti kerjaan komputer nih. Saya nggak tahu bagaimana dia menganalisis itu sebenarnya. Padahal kalau kita ukur gitu ya, kita ukur bagian dari halaman pengesahan itu tidak sama sekali presisi kok. Ke kiri dan ke kanan itu berbeda kok. Jadi dari sini sebenarnya sudah ketahuan kalau itu bukan dari Microsoft Word atau Times New Roman yang ada di komputer gitu ya, berbasis komputer menggunakan printing. Tetapi dia menggunakan cetakan ya, cetakan. Dan itu juga setelah kita lakukan, saya sendiri ya melakukan apa istilahnya ya, bukan investigasi, bukan forensik ya yang saya lakukan. Saya hanya ingin melihat ya, jadi saya ingin melihat semua skripsi teman-temannya. Jadi saya minta izin dulu ya kepada Fakultas Kehutanan, boleh nggak saya melihat skripsi teman-teman Jokowi? Saya nggak butuh skripsi Jokowi, saya mau lihat skripsi teman-teman Pak Jokowi gitu ya, zaman itu gitu ya. Akhirnya saya dipersilahkan, silakan Mas ya. Saya minta izin dulu, kemudian saya dalam perpustakaan, kemudian saya mendokumentasi ya,
mendokumentasi 40 lebih ya skripsi tahun 70-an, 78, 79 sampai tahun 80 sekian ya. Nah, yang saya temukan apa? Ya. Saya membandingkan skripsi yang ada karena saya belum diberikan ya skripsi Jokowi pada saat itu. Saya nggak dikasih tunjuk saat itu ya. Awalnya saya diberikan skripsi teman-temannya gitu ya. Nah, saya dari beberapa foto yang saya dapatkan dari internet ya, skripsi Jokowi itu kelihatan ada pembatasnya. Ya, pembatasnya namanya pembatas buku yang ada tulisannya namanya perdana. Ya, saya menarik ya, menarik itu kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu bahwa ini dicetak atau dijilidkan di percetakan atau apa istilahnya jasa lah, jasa percetakan yang bernama perdana. Kemudian saya minta ya kepada teman-teman yang ada di perpustakaan itu coba di apa namanya dicari lagi apa namanya skripsi-skripsi yang ada apa namanya batasnya yang perdana gitu ya. Ternyata banyak sekali ya, dan banyak yang seangkatan Pak Jokowi juga. Di atas angkatannya juga banyak, di bawahnya juga. Dari tahun 79 itu sudah ada percetakan perdana, bahkan sampai tahun 88. Nah, bukan hanya di Fakultas Kehutanan saja ternyata ya. Setelah saya telusuri bahkan ada kolega saya yang namanya Pak Heru Marwata, nanti Anda bisa cari di Facebook ya. Ada dipublis juga itu ya. Itu dari Fakultas Sastra. Jadi ada banyak dosen-dosen yang lain atau bahkan ada banyak mahasiswa alumni-alumni lain yang juga mencetakkan ya skripsinya di perdana. Dan itu sama semua fontnya ya. Sama semua cetakannya. Jadi dari situ sebenarnya saya sudah punya feeling ini sama semua. Jadi asumsi yang disebut oleh Rismond ya bahwa ini hanya bisa diproduksi dengan teknologi digital zamannya 90-an harus menggunakan Microsoft Word, itu sudah terbantahkan di situ ya. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya menghubungi dia pertama kali. Rismond ya, saya kirimkan mungkin chatnya ya, nanti saya coba tunjukkan chatnya, tapi saya coba ceritakan deskripsinya dulu ya. Saya hubungin dia untuk menyadarkan dia sebenarnya bahwa asumsi dia itu tidak benar. Bahwa teman-teman yang lain juga menggunakan teknologi yang sama, menggunakan font yang sama. Gak ada bedanya. Itu yang pertama kali. Artinya itu untuk membantah ya asumsi berkaitan dengan font. Ya. Kenapa? Karena nggak mungkin juga itu dipalsukan semua. Karena saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Ya. Awalnya kita berdebat melalui komunikasi. Saya ajak dia datanglah ke sini berdua kita. Saya bisa tunjukkan semua. Rismond memang luar biasa ya. Hari ini saya ingin menampilkan satu video fakta baru yang disampaikan oleh Rismond tentang perbedaan lembar pengesahan skripsi Angkatan 85 Fakultas Kehutanan UGM dengan skripsi lembar depan yang dibedakan. Perbedaannya sangat mencolok apa yang disampaikan oleh Rismond. Ini ada video satu yang akan saya tampilkan, teman-teman bisa melihat ini video. Semakin hari akhirnya semakin terbuka fakta yang sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bareskrim Polri kemarin. Sehingga akhirnya kenapa hari ini masyarakat begitu sangat mendukung apa yang dilakukan oleh para para ahli forensik saudara Rismond dan Roy Suryo CS ya. Karena mereka pakai data, mereka benar-benar membuktikan argumentasi mereka yang selama ini dikatakan mereka adalah orang-orang yang memfitnah, menuduh memfitnah dan menciptakan kegaduhan.
Tolong teman-teman simak video ini. Lembar pengesahan skripsi milik Jokowi dan Budi Darmito. Rismon menyebut Budi Darmito merupakan mahasiswa kehutanan UGM yang lulus pada 1985 sama dengan Jokowi. Dalam keterangannya, Rismon menegaskan bahwa lembar pengesahan skripsi Budi Darmito sesuai dengan teknologi yang ada saat itu. Lantas, lembar pengesahan skripsi itu dibandingkan dengan milik Jokowi yang dinilai Rismon berbeda jauh. Menurut Rismon, lembar pengesahan skripsi Jokowi menggunakan algoritma string adjustment yang mana disebut Rismon algoritma string adjustment hanya ada pada word processor modern. Oleh sebab itu, Rismon mendesak agar UGM berkata jujur terkait kasus dugaan ijazah palsu. Jelas ya, semakin bertambah ya fakta-fakta baru yang akhirnya bakal mengungkap apa yang dituduhkan dan diduga kepada Bapak Jokowi, ijazah beliau diduga palsu. Tapi kan lagi-lagi kan para pengacaranya main ancam dengan mengadukan sana sini. Ya sudah Pak Jokowi, Anda buka aja biar selesai. Silakan nanti kalau Anda buka, lalu masyarakat menelitinya ijazah Anda itu palsu atau tidak. Nggak usah main ancam-ancam lah, nggak usah main ancam-ancam. Salam waras. Nah, sekarang si Rismon semakin terdesak ya. Dalam kasus tuduhan ijazah Pak Jokowi palsu ini, karena Joshua Sinambela sudah keluar nih. Dia menjelaskan secara rinci apa yang dikerjakan oleh si Rismon. Jadi si Rismon ini katanya menganalisa, ternyata analisanya itu abal-abalan. Melakukan kajian-kajian ilmiah, ya kajian-kajian ilmiahnya itu abal-abal, karena sumber data yang diambil itu banyak sekali, yang sumber data yang diambil, yang disebarkan itu yang diambil oleh Joshua ini, karena Joshua ini benar-benar melakukan penelitian, melakukan riset, dan dia itu berteman dengan Rismon. Nah, foto-foto dari si Joshua ini diambil oleh si Rismon, diklaim itu miliknya. Nah, yang anehnya juga sampai sekarang si Rismon tidak melakukan pembelaan bahwa S3 dan S2-nya yang di Yamaguchi itu adalah palsu. Karena dia kan gembar-gembornya menyatakan bahwa dia S3, S2, S3 dari Yamaguchi, dan itu sudah diberikan keterangan bahwa oleh Yamaguchi bahwa ijazahnya itu tidak dikeluarkan. Nah, beda sekali kalau yang menyatakan itu dari pihaknya Pak Jokowi, mulai itu rame, keluar-keluar deh dia. Sedangkan untuk salah ucap saja dari Fakultas Kedokteran, itu jadi heboh sekali. Sepertinya jadi bahan yang sangat besar bagi mereka, dan itu sayangnya dipercaya oleh pembenci Jokowi yang akut, yang saya bilang kata-kata ya, Raja Goblok. Kalau si Rocky Gerung Raja Dungu, nah rombongan ini ya Raja Goblok, ya terserah. Nah, rata-rata juga kalau yang muncul di platform media sosial itu yang menghujat Pak Jokowi itu pakai akun palsu, fake akun atau second akun, yang isinya itu hanya pertemanannya itu 2, 3, paling banyak lah 10 atau 16. Itu yang pakai fake akun yang kayak gitu, kata-katanya itu pedas sekali itu. Kalau protes, pedas sekali. Jadi sekarang ini masyarakat itu masih menunggu keterangan dari Polda Metro Jaya untuk menetapkan tersangka-tersangka ini, agar rakyat Indonesia ini tentram dari gunjingan-gunjingan yang sangat tidak mendidik ini. Oke, jadilah masyarakat yang cerdas. Kita bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Salam waras. Ya. Nah, saya coba tunjukkan ya komunikasi saya dengan Rismon, ya. Karena dia nggak hadir di sini ya, jadi mungkin supaya kelihatan faktanya lah. Tujuan saya apa sih sebenarnya? Ya. Pertama perkenalan, ya. Saya salam kenal, saya Joshua, ya. Horas lain dulu ya, gitu ya. Karena kita orang Batak, jadi kita menghargai lah sama orang Batak gitu ya. Saya ingin berdiskusi sama Lai soal teman Lai terkait ijazah Jokowi. Gitu ya. Oke Lai, nanti lagi nyetir gitu ya. Kemudian siap Lai, saya jawab begitu ya. Kemudian nanti dibalas kalau sudah tidak menyetir aja ya Lai. Ya. Jadi di sini kita sudah mengundang dia sebenarnya. Jadi saya langsung aja ya Lai.
berencana mengundang Lai di forum kami, ya, forum FGD DFIS, Digital Forensic dan Information Security, Infosec, ya, secara online via Zoom. Ya, banyak teman-teman komunitas ingin mengetahui, memahami temuan Lai, gitu ya. Ya, di video YouTube-nya lah. Ya, jika Lai bersedia dan ada waktu di minggu ini, kira-kira hari apa? Ini tanggal berapa ini? Bulan Maret lah pastinya, ya. Kami juga akan mengundang beberapa pihak terkait dengan temuan Lai tersebut, termasuk teman saya, Bapak. Jadi awalnya memang kan dia membandingkan dengan ijazah kolega saya yang ada di UGM, Bapak Prastowo, dan beberapa rekan dari UGM lainnya. Karena memang saya kebetulan lulusan UGM dan saya masih punya teman-teman yang ada di UGM, gitu ya. Oke lah ya, nanti saya cari jadwalnya, jawabnya begitu. Oke, siap, gitu ya. Nah, kemudian dibalasnya gini, ya. Sebagai bahan analisa, tolong didiskusikan teknologi apa saat tahun 1985 yang bisa menghasilkan lembar pengesahan skripsi seperti ini. Jadi dia mengambil foto skripsi Jokowi di halaman pengesahannya, gitu ya. Itu yang dikirimkan ke saya. Ya. Saya sih sebenarnya pengen langsung diskusi langsung dengan dia, sehingga kabari aja jadwalnya, ya, bisa sore menjelang berbuka pada saat buka puasa dulu, ya, bulan Maret, atau di malam hari. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Tujuan saya sebenarnya ingin meluruskan, bukan ingin belajar dengan dia, gitu ya. Kenapa? Karena artikel saya sebelumnya, sebelum saya menghubungi dia, saya sudah mengetahui dia, gitu ya. Artikel saya di josrudben.com judulnya benarkah ijazah Jokowi palsu? Anda di sana kan Anda sudah mungkin teman-teman di sini sudah membaca, gitu ya, bagaimana saya menertawakan, ya, analisis prematurnya dia, ya. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Saya beri kesempatan semua pihak sampai terang benderang, gitu ya. Karena isu ini menjadi polemik di berbagai media dan masyarakat. Silahkan Lai juga bisa mengundang rekan yang lain. Maksud saya timnya dia lah, entah Roy Suryo atau siapapun lah yang diundangnya, gitu ya. Oke Lai, awalnya begitu. Kemudian saya karena lama nggak dibalas, saya coba kirimkan nih. Lihat nih ada dokumen tahun 66 tapi sudah menggunakan Times New Roman, gitu kan. Nah dia jawab, saya pancing ya supaya dia merespon, gitu ya. Dia jawab itu electric typewriter lah, ya. Belum ada scalingnya, memang nggak ada huruf besarnya, huruf kecilnya, segala macam. Oke lah, kita jawab seperti itu. Nah, lucunya, ya ini kebetulan ada Pak Nuh, gitu ya, ada Mas Christopher Rianto juga yang sering disebut-sebut dia, yang sering difitnah dia, gitu ya. Nanti akan memberikan jawaban di sini. Jadi awalnya saya mengira tujuan dia mengangkat kasusnya ijazah Jokowi ini untuk apa? Oh ternyata. Nah awalnya saya mengira ternyata dia ingin menargetkan kasus yang lama, di mana dia kalah, gitu ya, di mana dia pendapatnya nggak digunakan, bahkan sampai PK juga pendapatnya nggak digunakan, gitu ya. Nah saya nggak tahu ceritanya karena saya juga bukan jadi ahli di sana. Nah dia tanya gini, dari Abdi ada tanggapan freeware video editor iRightsoft yang menjadi software. Saya nggak ada menghubungkan itu sebenarnya. Bahkan saya juga sudah nggak terlalu aktif juga di Abdi, ya. Kemudian dia menanyakan ini ke saya, buat apa, gitu ya. Kemudian ini kata Pak Nuh kebetulan hadir di sini, nanti bisa, ya. Kemudian kasus Jessica Wongso di Super Semar itu tolong diperhatikan karakter memiliki kelengkungan CD dan seterusnya lah, oke. Sangat beda dengan naskah Super Semar itu, gitu ya. Kemudian betul itu hanya contoh saja. Saya hanya menyatakan bahwa Times New Roman itu sudah ada zaman Super Semar tahun 60-an, gitu ya. Tahun 60-an, gitu kan. Karena koran-koran zaman dulu juga sudah menggunakan Times, ya, majalah Times terutama, ya. Scaling maupun pelengkungan Bezier baru dengan OpenType font Windows 31 dikembangkan Microsoft Adobe. Nah, saya nggak ingin berdebat dia melalui chat. Saya ingin ketemu dia langsung sebenarnya, gitu ya. Pengen face to face dengan dia. Ya, jadi di sini apakah kita bisa Zoom sekarang lah, ya? Supaya jelas berdua saja dulu, saya bilang. Ya. Saya sudah minta supaya berdua dengan dia komunikasi baik-baik. Ya, karena temuan kita sama temuan dia berbeda banget, gitu ya, sehingga saya minta agak panjang kalau kita jelaskan pakai WA. Saya nggak pengen lewat WA mengetik sangat panjang sekali, menunjukkan gambar juga susah, gitu kan, memberikan screenshot juga susah, gitu ya. Nah dia cuma jawab seperti ini, tidak ada scaling, artinya naskah Super Semar itu judul ukuran fontnya lebih besar, segala macam lah, gitu ya, kemungkinan pakai huruf gosok. Ya memang rata-rata pas cetakan zaman dulu itu menggunakan huruf gosok atau rugos namanya, ya. Kemudian ditransfer ke plat offset, dicetakkan. Jadi rugos ini jadi alat cetaknya, gitu ya.
kemudian bisa dibuatkan duplikat-duplikatnya, dan semuanya hitam putih zaman itu, ya. Nah, kemudian ada alasannya lah, oh saya lagi ada pesta adat, ini curi waktu balas WA. Oke lah mungkin kabari aja waktunya, lebih mantap lagi kalau sediakan waktu FGD. Oke lah saya tunggu, ini bulan Maret tanggal 20, sudah ada jadwal lah saya tanyakan lagi, begitu ya. Kemudian saya memposting jawaban dari UGM, ya. UGM, polemik ini dijawab sama UGM, ya. Gimana lah sudah ada waktu untuk diskusi. Tujuan saya ingin diskusi face to face dengan dia, bila perlu dengan FGD, ya, fokus grup diskusi di mana di sana ada ahli-ahli lain, ada pakar-pakar lain, ya. Ini sudah kita upayakan dari awal, ya, dari awal. Kemudian saya telepon dia, ini tanggal 24 Maret lah saya ke perpustakaan Fakultas Kehutanan, ya, di mana saya minta izin kepada dekan di sana untuk mengakses ijazah teman-teman Jokowi. Ternyata saya juga diberikan ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi pada saat itu ada 2, karena hampir semua, ya, ijazah bukan skripsi, ya, skripsi itu 2, ya, karena memang dikumpulkan di perpustakaan itu ada 2, ya. Nah, inilah foto-foto yang saya kirimkan, ya. Foto-foto ini cukup banyak, ya, termasuk juga video-videonya saya kirimkan ke dia. Nah, ini video-video saya. Dan video-video inilah yang disalahgunakan dia, ya, untuk menguatkan asumsi-asumsinya dia. Jadi dia pilihkan lah, ya, video-video yang dianggap dia di capture lah, misalnya Pak Sigit, yang lainnya. Padahal kita sudah minta untuk diskusi pada saat itu, ya. Nah, saya coba balik lagi. Nah, video sangat banyak saya kirimkan. Selain saya kirimkan ke sini, saya kirimkan juga ke grup WhatsApp DFIS, ya. Termasuk, nah ini, ya, ini yang saya katakan percetakan perdana, ya. Jadi pembatas buku ini sama semua seragam, ya, semua yang dari perdana, ya. Dan ada beberapa versi, ada yang sudah cabangnya ada 3, ada cuma 1, ada cuma 2, cuma 3. Jadi memang percetakan perdana ini digunakan oleh kebanyakan mahasiswa di sana. Bukan hanya Fakultas Kehutanan, nanti saya tunjukkan fakultas yang lain juga. Jadi kalau dia jadi ini mungkin saya coba cerita lagi. Ketika saya mengirimkan ini ke dia, bagaimana tanggapannya? Ya. Nah, memang ada yang unik, ya, dari beberapa skripsi. Jadi dari 40-an, lebih 50% itu tidak ada tanda tangannya. Dan itu adalah fakta yang kita temukan. Nah, fakta yang kita temukan itu dijadikan dia asumsinya bahwa oh ini nggak sah, berarti semua skripsi itu tidak benar. Itulah yang di benak dia, itulah yang dipikirkan dia sampai sekarang, ya. Jadi dia merasa bahwa skripsi yang nggak ada tanda tangannya tidak sah, sehingga tidak valid lah ijazah itu, gitu ya. Nah, padahal dia nggak tahu, gitu ya, bahwa dulu yudisium tidak menggunakan skripsi, ya. Skripsinya itu masih berupa kertas, ya, kertas ketikan-ketikan semua, gitu kan. Ini dicetakkan sebagai untuk wisuda. Jadi bukan syarat untuk lulus ini. Yudisium itu ada skripsi dalam bentuk lain, dalam ketikan-ketikan tadi. Tapi ketika ingin dijadikan buku skripsi, baru dicetakkan. Sehingga ketika mereka sudah dapat tanda tangan yudisium, mereka nggak gunakan itu. Kenapa? Karena masih ketikan. Mesin tik kelihatan jelek, ya. Memang ada beberapa yang menggunakan mesin tik, ya. Tetapi itu adalah perbedaannya, ada orang yang punya uang lah istilahnya. Uang dalam artian untuk membayar percetakan. Karena salah satu halaman itu cukup mahal zaman itu, ya, itu informasi. Sehingga tidak semua orang mencetakkan bagian sampul, bagian depan dan seterusnya. Tetapi ada kebanyakan itu memang mencetakkan bagian sampul, halaman pengesahan dan seterusnya, ya, sampai daftar isi. Daftar isinya sudah mulai mesin ketik, ya. Nah, itulah yang dibuat dia yang membuat dia berasumsi bahwa